Pernah dengar mitos pakai gelang power balance bakal buat kalian gak bisa jatuh? Nah, kali ini kita nggak bakal bahas gelang itu, tapi kita akan bahas saudaranya. Kita bakal bahas sepatu dari New Balance. Sepatu New Balance ini banyak banget digemari oleh anak-anak zaman sekarang. Stylish dan simple jadi kunci suksesnya sepatu ini di masyarakat. Selain itu, sepatu New Balance ini cocok banget dipakai olahraga atau dipakai sebagai sepatu sehari-hari. Tapi, sepatu ini juga rawan dan sering banget rusak loh. Kamu mau tahu nggak kerusakan itu apa aja? Yuk kita bahas 5 kerusakan yang biasa terjadi pada sepatu New Balance. Eits, sebelum videonya dilanjut, diingetin dulu nih, buat kamu yang sepatunya rusak, langsung aja reparasi sepatumu di Shoe Workshop. Oke, back to the video. Hal pertama yang sering jadi penyebab kerusakan sepatu New Balance terletak pada lem sepatu. Sering ditemukan bahwa lem pada sepatu New Balance ini kurang kuat dan tidak solid, apalagi pada jenis sole and cap. Meskipun pada bagian midsole sudah solid, namun jenis sole and cap ini sering lepas dari bagian sepatu New Balance. Apakah jenis sole ini tidak cocok dengan sepatu New Balance? Coba tulis komentar kamu. Kerusakan kedua biasanya ditemukan pada bagian stabilizer. Stabilizer digunakan pada sepatu New Balance agar sepatu nyaman ketika dipijak dan membuat kaki seimbang. Terkadang, stabilizer ini sering terlepas atau rusak dan pecah dan juga tidak berfungsi dengan baik. Pemakaian yang ekstrim juga berpengaruh pada kondisi stabilizer pada sepatu New Balance. Tapi bagian ini cukup sering mengalami kerusakan. Jadi kamu harus hati-hati ya waktu ngerawat sepatu New Balance agar performa sepatu bisa selalu prima. Kerusakan selanjutnya yang sering banget ditemuin yaitu pada bagian lining yang mudah sobek. Sebenarnya, lining yang rawan sobek ini bisa sangat mungkin terjadi di segala jenis sepatu. Tapi sepatu New Balance ini sering sekali mengalami kerusakan lining yang sobek. Indikasi atas kejadian ini bisa banyak banget. Bisa jadi karena sepatu yang basah atau lembab. Selain itu, intensitas pergerakan kaki kita juga bisa menjadi sebuah faktor sobeknya lining sepatu ini. Pencegahannya bisa kamu lakukan dengan membuat sepatu tetap kering dan melakukan perawatan sepatu secara intensif. Kerusakan berikutnya ada pada bagian outsole. Bagian outsole New Balance ini cenderung sering pecah. Durasi pemakaian yang sudah berumur biasanya menjadi alasan sole sepatu New Balance ini pecah. Selain itu, medan yang tidak cocok dengan sepatu New Balance juga menjadi faktor yang tanpa disadari bisa membuat sole jadi rusak dan pecah. Kalau kamu naik gunung pakai sepatu New Balance, ya jangan harap sepatu kamu baik-baik saja. Sebelum ke masalah sepatu yang bakal rusak, kamu juga pasti nggak aman dan nggak nyaman kalau pakai sepatu New Balance kamu ke gunung. Jadi tolong sesuaikan sepatu dan jenis kegiatannya ya, agar sepatu kamu awet dan kamu juga bisa terhindar dari cedera. Kerusakan pamungkas. Nomor 5 yang biasanya terjadi pada sepatu adalah crumbling pada bagian midsole. Nah, masalah ini paling sering banget ditemui. Crumbling biasanya menjadi permasalahan karena sepatu ini jarang dipakai. Sepatu yang jarang dipakai juga bisa menyebabkan timbulnya jamur pada sepatu kulit. Jadi, usahakan kamu tetap memakai sepatu New Balance secara rutin. Pemakaian yang rutin akan membuat sepatu kamu jauh lebih adaptif dan tidak crumbling. Nah, itu daftar kerusakan yang paling sering ditemui di sepatu New Balance. Kamu pernah ngalamin yang mana nih? Buat yang punya sepatu New Balance juga, punya masalah seperti daftar ini? Atau ada yang lain? Intinya, sepatu itu harus dirawat dan harus diperlakukan dengan baik ya gengs. Jangan sampai kita berpikir bahwa sepatu hanyalah barang yang tidak perlu dirawat dengan baik. Dengan perawatan yang baik, sepatu kita pasti tidak akan mengalami masalah-masalah seperti yang tadi disebutkan. Tapi tenang aja, kalau udah terlanjur rusak dan perlu direparasi, Shoe Workshop akan selalu membuka pintu yang lebar dan membuat sepatu kamu nampak baru lagi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.